Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Landi dengan NIM 24050150005. Dan saya Muhammad Ibrahim Padilla dengan NIM 24050150006. Nah, jadi pada video kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang permasalahan dan hasil diskusi tentang dilema guru milenial di era gawai dan dekadensi moral. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan utama dalam kasus. Nah, dalam kasus ini permasalahan utamanya ada beberapa. Yang pertama, perundungan siber atau cyberbullying. Nah, siswa berprestasi menjadi korban perundungan daring dari teman-temannya. Perundungan berbentuk fitnah, meme, dan ejekan yang disebar di media sosial. Akibatnya, siswa ini mengalami tekanan psikologis hingga mencoba bunuh diri. Nah, untuk permasalahan yang kedua, di sini kesenjangan peran guru. Di sini Ibu Tita sebagai guru BK ingin menggunakan pendekatan humanis, empatik, dan personal. Namun terhambat birokrasi, administrasi, serta kurangnya pelatihan khusus menangani kasus daring. Terus Bapak Anton sebagai guru senior justru menekankan pendekatan disiplin keras. Ia menilai metode empatik terlalu lunak. Nah, perbedaan ini menimbulkan konflik internal antara guru. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah lebih fokus pada menjaga reputasi akademik dan nama baik sekolah. Cenderung menutupi kasus agar tidak mencoreng citra sekolah. Hal ini mengorbankan transparansi dan dalam keadilan bagi korban siswa tersebut. Dan yang keempat, kurangnya keterlibatan orang tua. Orang tua korban sibuk dan tidak sadar anaknya mengalami tekanan berat. Dan orang tua pelaku pun cenderung merasa anaknya tidak bersalah. Mereka berasal dari bisa dibilang keluarga yang mampu. Hubungan sekolah orang tua semakin renggang, saling menyalahkan dan tidak ada kolaborasi nyata. Permasalahan yang kelima, tekanan sosial ekonomi bagi guru. Guru ini dituntut menjadi teladan di dunia nyata dan di dunia digital. Namun mereka sendiri tertekan oleh beban kerja, kesejahteraan rendah, serta pengawasan ketat dari masyarakat. Yang terakhir, aspek hukum dan perlindungan. Perundungan siber berpotensi masuk ranah hukum. Nah, sekolah harusnya mencari cara melindungi siswa korban maupun pelaku serta guru dari tuntutan hukum. Nah, itu tadi penjelasan tentang permasalahan utama dalam kasus yang kami dapat, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Abdul Landi P. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil diskusi dan analisis. Nah, yang pertama yaitu akar masalah. Kasus ini bukan sekedar masalah individu, tetapi cerminan masalah sistemik. Yang pertama, lemahnya pengawasan dunia maya. Yang kedua, minimnya pendidikan karakter di sekolah. Yang ketiga, kurangnya sinergi guru-guru dan orang tua. Nah, pola pikir kepala sekolah yang lebih mementingkan reputasi daripada kesehatan psikologis siswanya. Yang kedua yaitu peran media sosial.
Nah, media sosial memperbesar dampak perundungan karena konten bisa menyebar cepat, sulit dihapus dan menambah tekanan psikologis kepada korban. Guru kesulitan karena kurang literasi digital serta tidak ada pedoman baku dalam menangani kasus daring. Yang ketiga yaitu strategi intervensi. Nah, dalam jangka pendeknya yaitu konseling intensif untuk korban, siswa B. Yang kedua, mediasi antara pelaku, korban, guru, dan orang tua. Selanjutnya, sanksi edukatif bagi pelaku, bukan hanya hukuman. Selanjutnya, menyediakan tim khusus, yaitu guru BK dan wali kelas untuk menangani kasus darurat. Nah, jangka panjangnya yaitu program literasi digital dan etika bermedia sosial untuk semua siswa. Pelatihan guru tentang penanganan bullying digital, membangun kerjasama berkelanjutan dengan orang tua atau forum komunikasi, memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai, empati, disiplin, dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu kolaborasi pendekatan Ibu Tita dan Bapak Anton. Nah, pendekatan humanis atau empati konseling personal dari Ibu Tita dipadukan dengan pendekatan tegas dari Bapak Anton. Hasilnya strategi holistik yang menyeimbangkan antara kasih sayang dan kedisiplinan. Hasil yang terakhir yaitu pembangunan karakter bangsa. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan karakter bangsa dimulai dari sekolah. Guru harus mampu menjadi teladan etika, termasuk di dunia digital, mengajar empati, tanggung jawab, dan disiplin, menjalin kerjasama erat dengan orang tua. Nah, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari dari materi tersebut yaitu pendidikan karakter tidak bisa hanya mengandalkan akademik, tetapi harus menyentuh moral, sosial, dan digital. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu kasus perundungan cyber di SMA Bhinneka Harapan memperhatikan bahwa tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal prestasi akademik, tetapi juga tentang bagaimana sekolah membentuk karakter digital generasi muda. Perundungan yang berawal dari cemburu dan rasa iri dapat berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental dan bahkan nyawa seseorang siswa, terutama ketika media sosial mempercepat penyebarannya.